Salam Rahayu. Mari dengarkan sekarang kisah Amba pada episode ketiga ini. Sudah sekitar 5 tahun Amba berada di pertapaan yang disinggahinya, dan berita mengenai hal yang menimpanya telah tersebar kemana-mana. Para pendeta yang berada di pertapaan Hutrapahana pun ada yang mulai gerah dengan keberadaan Amba di sana, sebab Amba belum bersuami, dan situasi itu sebenarnya dipahami juga oleh Amba. Masalahnya, Amba harus menentukan skala prioritas dalam menghadapi roda kehidupannya. Amba sudah bertekad bulat untuk menghalau kebencian pada Bisma yang telah melukai dasar jiwanya dengan jalan bertapa brata. Jadi jauh baginya untuk menggoda para calon pendeta pria di pertapaan itu dengan dalih apapun. Tapi kalau pria-pria calon brahmacari itu yang tergoda dirinya, ya bukan tanggung jawabnya. Itu semata urusan kuat dan tidaknya mereka dalam menempuh brahmacarinya. Demikian pikiran Amba. Dan kalaupun ada pria dekat pertapaan yang tertarik padanya, itu jelas goda picisan saja, pikir Amba. Perjuangan Amba di Hutrapahana ini bukan perjuangan biasa. Terlebih dia justru berniat untuk membangun kawasan pertapaan Hutrapahana sebagai pertapaan besar dan berwibawa. Jarang ada wanita patah arang dan jiwanya punya pemikiran demikian. Sesekali misalnya, dia menggendong batu kali sehabis nyuci pakaian di kali. Digendongnya satu persatu hingga menumpuk di belakang kamarnya. Kadang ketika dia berjalan, dia mengambil tanaman anggrek merpati, kemudian dibawanya ke kamarnya, lalu dililitkan pada batang pohon kelor di depan kamarnya. Ada hal-hal yang tidak dilakukan pertapa-pertapa di Hutrapahana sebagaimana dia lakukan, sehingga halaman depan kamarnya paling tampak asri, indah, dan sesekali mengundang kumbang atau lebah atau kupu-kupu. Cuma sayang, tidak banyak juga yang mau mengerti. Tapi itu bukan masalah buat Amba, sebab dia menjalaninya tanpa beban. Tujuannya satu, jika berdoa, dia tidak perlu susah-susah cari bunga ke tengah hutan atau pinggir kali. Selain rajin berpuasa, Amba menjalani tujuan brahmacarinya dengan penuh kepatuhan. Tiap hari dia selalu berdoa di atas kolam berbunga teratai dengan beratus ikan mas di pelataran dalam pertapaan, memohon pada Yang Widi agar diberi kekuatan untuk lepas dari jeratan tantangan hidup yang melilitnya. Apapun caranya, mohon saya diberi petunjuk, ucapnya di setiap akhir doanya yang sering diikuti dengan pojok matanya yang basah. Suatu hari menjelang malam, tiba-tiba muncul kakek Amba di pertapaan Hutrapahana. Dia memang sudah mendengar kisah cucunya yang tragis dan berniat untuk mencari keberadaannya. Dan hari ini dia menemukan cucu terkasihnya itu. Tangis rindu dan segudang perasaan tertekan ditumpahkan Amba kepada kakeknya, yang pada masa kecilnya selalu membimbing pendidikan tata krama dan olahraga di kerajaan Kasi. Begitulah ceritanya, Kung, ucap Amba selesai menceritakan persoalannya pada sang kakek. Dan sang kakek betapapun sangat geram dan prihatin mendengar kisah yang diuraikan Amba, tapi beliau mampu menahan diri. Ya, yang penting dihadapi dengan sabar. Aku akan menemanimu di pertapaan ini, kata sang kakek, dan disambut Amba dengan wajah berseri.
Jangan berkecil hati, ucapnya lanjut. Bisma itu murid temanku si Bergawa. Nanti aku akan mohon bantuannya untuk menyelesaikan persoalanmu dengan Bisma, kata sang kakek pada Amba. Akankah persoalan Amba segera teratasi? Nah, ini mesti mengikuti cerita saya di episode keempat nanti. Terima kasih sudah mengikuti cerita episode ketiga gugatan Amba ini. Kita bertemu lagi pada episode keempat, di mana Bergawa, guru Bisma, akan menemui muridnya dan mengajak duel. Salam Rahayu, terima kasih untuk sabar menunggu.